Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum pembiayaan yang akan dimulaikan oleh Salwa. Baiklah, yang pertama, pengertian dan sejarah hukum pembiayaan. Hukum pembiayaan artinya aturan yang mengatur suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayaran dilakukan secara angsuran ataupun terencana sang konsumen. Pembayaran semacam ini dikenal dengan fasilitas pembukaan letter of credit atau L atau RC. Dalam berbagai literatur dikemukakan pengertian L atau LRC antara lain yang pertama, credit opening. Diartikan bahwa bank memberitahukan kepada penjual bahwa uang yang diperjanjikan dalam perjanjian jual beli itu telah dikuasainya atau dipegangnya untuk kepentingan penjual. Yang kedua, letter of credit yang disingkat dengan LRC adalah suatu surat yang diperlakukan oleh suatu bank atas permintaan kepada eksportir luar negeri yang menjadi relasi importir itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nazwa. Oke, saya lanjutkan presentasinya. Dasar hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa menyebutkan pembiayaan harus melibatkan jasa perbankan. Maka, Bank Indonesia selaku bank sentral menerbitkan Peraturan Bank Indonesia. Nomor 3, pihak bank memberikan jaminan kepada penjual. 4, penjual menerima dan melakukan transaksi yang dipersyaratkan. 5, pihak bank menagih pembayaran. Pihak-pihak dalam pembukaan: 1. Beneficiary sebagai penjual. 2. Opening bank atau issuing bank, pihak yang membuka L atau C. 3. Advising bank, pihak bank yang meneruskan. 4. Pembeli. Jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan perusahaan, pembiayaan yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 sampai 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut POJK nomor 29 POJK 05 2014. 1. Pembiayaan investasi. A. Financial lease, sell and financial leaseback. C. Anjang piutang fixed rate score. D. Installment financing. E. Pembiayaan proyek. F. Pembiayaan infrastruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan, jenis ini merupakan badan usaha yang khusus dibentuk untuk disewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Yang kedua, perusahaan modal ventura. Dan yang terakhir, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengelolaan risiko finansial Anda. Yang pertama, memiliki asuransi. Yang kedua, memiliki investasi. Yang ketiga, rencana keuangan. Dan yang terakhir, edukasi keuangan. Baiklah, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Ulfa Febriola. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi dari hukum pembiayaan. Untuk eksportir, yang pertama, untuk merealisasikan ekspor. Yang kedua, sebagai jaminan barang yang akan diekspor akan dibayar. Yang ketiga, sebagai kredit dari importir. Untuk importir, yang pertama, sebagai jaminan, barang-barang yang dibeli dikirim disertai semua dokumen. Yang kedua, sebagai alat bukti bank koresponden untuk melakukan pembayaran kepada eksportir. Yang ketiga, pembayaran dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dalam pembiayaan. Selanjutnya, lembaga pembiayaan. Yang pertama, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251 KMK 013 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Junko Keputusan Materi Keuangan Republik Indonesia Nomor 468 KMK 017 1995 tentang perubahan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 KMK 013 1988. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 PMK 012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 PMK 010/2010 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi lembaga keuangan non-bank. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Maafkan bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.